besok tanggal 17 ini kita berupaya penuh, LOC dipimpin oleh Pak Alwi, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan tontonan yang happy gitu ya, untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Derby Suramadu. Derby Suramadu ini adalah pertandingan antara Madura United dengan Persebaya Surabaya yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan pada hari Minggu 17 September 2023. Laga ini sangat mencuri perhatian sekali, walaupun tajuknya derby bukan karena gesekannya yang sangat kuat, tapi persaudaranya yang kuat, tapi rivalitas di lapangan juga sangat kuat juga. Rivalitas hanya dia ada di lapangan. Dan sekarang telah hadir, karena ini akan menjadi tugas berat bagi LOC Madura United. Telah hadir di sini Ketua Panitia Pelaksana Madura United Pak Alwi, dan juga LSO dari Madura United. SSO sekarang ya. SSO dari Madura United Pak Sabto. Ya. Gimana nih, kok wajah-wajah tegang? Apa memang tegang menghadapi derby atau seperti apa ini? Dari Pak Alwi dulu. Gimana, Pak? Ya, memang pertandingan dengan Persebaya ini memang mengerahkan seluruh pikiran, tenaga kita, yaitu kita kan intinya agar pertandingan itu bisa dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan semua selamat. Dan yang terpenting adalah bahwa bisa menampilkan atau menyajikan pertandingan yang bisa menghibur masyarakat, khususnya pencinta sepak bola di Madura. Iya. Untuk laga kali ini kan agak berbeda nih daripada musim-musim sebelumnya. Yang sekarang adalah akan lebih berat panitia pelaksana. Kenapa? Karena akan ada larangan supporter tim tamu tidak boleh datang. Itu sudah pakem regulasi dari Liga 1 musim ini. Berbeda sama sebelumnya. Sebelumnya kan hanya fokus terhadap pembatasan yang datang, kota untuk supporter tim tamu. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena memang kasus itu banyak juga di laga-laga yang lain, tim kadang ada 1-2. Ini tentu akan jadi PR tersendiri. Gimana melihat itu dulu dari Alwi? Baik, jadi kita komitmen untuk melaksanakan pertandingan ini sesuai dengan regulasi ya. Regulasinya sekarang tidak membolehkan tim tamu untuk supporter tim tamu ya untuk hadir. Supporter ini artinya mereka yang memakai jersey, kemudian menempati tempat khusus dan sebagainya, itu tidak boleh. Oleh sebab itu tentu kita harus bekerja sama, tentunya pertama dengan aparat keamanan. Ini bagiannya SSO untuk mengadakan komunikasi sedini mungkin dengan aparat keamanan. Yang kedua juga kita melakukan komunikasi dengan koordinator supporter-supporter, baik supporter Persebaya maupun supporter Madura Bersatu. Kenapa? Ini kan supporter bonek dengan Madura Bersatu ini kan sudah lama menjadi sebuah bersahabat ya. Sehingga tentu diharapkan larangan ini kita hormati bersama gitu. Sehingga kita sebagai pelaksana dan juga Persebaya sebagai tim tamu tidak kena sanksi dari liga gitu. Oh iya. Berarti seperti yang imbauan Presiden Madura United pengen mematuhi regulasi. Betul, gitu. Betul sekali. Bukan berarti ingin melarang supporter tim tamu untuk datang, tapi karena sudah regulasinya seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, karena selama masa transisional ini kehadiran supporter tim tamu memang tidak diperkenankan. Kita menghormati itu. Menghormati itu. Ya. Kemarin sudah ada rapat koordinasi di Bangkalan yang mempertemukan petinggi supporter Madura United dan juga petinggi supporter dari Persebaya Surabaya. Dari SSO, seberapa efektif melihat pertemuan tersebut terhadap nanti? Jadi begini, yang telah digambarkan oleh Ketua LOC tadi bahwa sekali lagi kita memenuhi regulasi. Yang kedua,
ini berlaku untuk Liga 1 yang putaran sekarang dan berlaku untuk semua klub. Artinya tim supporter Madura United pun juga tidak boleh away ke stadion lain ketika Madura United main sebagai tim tamu di klub manapun selama regulasi ini belum diubah. Nah, ini juga harus kita pahamin bersama dan hormatin bersama. Pada hari Rabu kemarin beberapa sesepuh supporter Madura United maupun dari Persebaya duduk bareng bersama Pak Kapolres Bangkalan, kemudian manajemen Madura United dalam kerangka menyamakan persepsi. Jadi dari kesepakatan itu ya kita hormatin bersama bahwa secara organisatoris supporter penonton Persebaya tidak akan datang ke Stadion Bangkalan. Berarti komit sudah dari komitmen bersama. Nah ini pernyataan sikap kemudian komitmen dari sesepuhnya supporter bersama ini ya harus dihargain, dihormati dan ditindaklanjutin bersama pula. Ini kan kedua supporter ini kan sudah bersahabat dari dulu. Jadi ya tidak bisa dipisahkan antara pertemanan kedua klub ini. Nah, dari hari Rabu muncul kesepakatan itu, kemudian dirilislah kesepakatan bersama ini dalam kerangka memberikan kesepahaman kepada teman-teman penonton supporter Persebaya yang akan hadir di Bangkalan diharapkan untuk tidak akan datang ke Bangkalan dalam kerangka menonton secara langsung. Nah, ini yang kesepakatan ini. Ada beberapa hal yang tidak dikehendakin. Yang pertama adalah menggunakan atribut jersey atau apapun bentuknya yang menyerupai sama dengan atribut jersey atau apapun terkait dengan Persebaya atau tim tamu. Jadi ini yang harus Sorry, ingin dipotong sebentar. Ada kan banyak sel itu yang mereka dua, Madura United, ex Persebaya gitu. Dalam artian bukan bermusuhan tapi bersaudara, dan itu banyak juga tim ini sama tim ini sama ini. Kalau seperti itu yang terjadi itu bagian dari pelanggaran juga atau seperti apa? Jadi begini, penonton itu larangannya adalah menggunakan jersey, atribut atau bentuk apapun namanya yang menggunakan tim tamu. Itu tidak dibolehkan. Nah, artinya bahwa kita besok ini, pertandingan ini ditonton khusus oleh supporter penonton Madura United. Gitu ya. Lah, kami Pak Alwi selaku Ketua LOC, kami selaku SSO ini tidak melarang. Kami hanya menjalankan regulasi dan kesepakatan tadi. Clear ya? Jadi selama regulasi itu belum dirubah, belum diatur lain, ya kita sepakatin itu. Ini karena regulasi ini seluruh peserta Liga 1 wajib mematuhi ini. Kalau nggak mematuhi ini kan sanksinya sudah jelas. Nah, ini yang menjadi komitmen kita bersama. Berarti kalau ada yang campur seperti itu juga masuk dari pelanggaran? Selama itu tidak menunjukkan bahwa itu tim tamu, nggak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Oh iya. Maksudnya dalam artian kalau seandainya itu jadi persoalan, tentu supporter Madura United juga diharapkan agar itu juga dihargai gitu maksudnya. Jadi juga agar supporter kita kan juga ada ya dari supporter Madura Bersatu itu ada yang punya jersey dengan klub-klub lain, baik dengan Persebaya, dengan Persib, gitu ada ya. Ya harapannya kita untuk tidak dipakai waktu itu, karena kan
ini kan yang menilai adalah dari liga, dari Betul. Matchcom. Matchcom Ya, biasanya. mereka tidak akan tahu itu ya ada identitas klub tamu, berarti itu sebuah pelanggaran. Oleh sebab itu tentu kita harapkan untuk menghormati regulasi yang ada. Ayo kita biasakan melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan regulasinya. Itu harapan kita. Memang ini perlu sosialisasi baik dari panpel, dari manajemen, juga dari komunitas supporter sendiri, gitu ya. Jadi harapan kita mereka juga bisa menyampaikan untuk yang seperti ini untuk ini dulu lah. Berarti harapannya walaupun diupayakan agar tidak ada sedikit pun pernak-pernik yang berhubungan dengan tim tamu. Betul. Walaupun itu yang membawa sendiri adalah supporter Dari Madura kita, United. gitu. Oh iya, iya. Itu harapan dari gitu. panitia pelaksana untuk Iya. menghormati regulasi. Iya, karena yang menilai itu bukan kita, tapi dari liga, dari Matchcom gitu. Oh iya iya iya. Gimana kemarin kayaknya Pak Sabto lagi ikut kursus atau coaching klinik atau apa itu yang SSO itu. Fintech, ya. Wah. Jadi gini, alhamdulillah posisi Madura United sekarang kan di klasemen ini kita di puncak. Iya. Artinya salah satu syarat ikut ke AFC nanti diantaranya adalah SSO-nya wajib memiliki lisensi AFC. Nah, kemarin kita diikutkan. Ada 2 personil dari Madura United diberangkatkan. Nah, karena yang menyelenggarakan PSSI, ya semua klub akhirnya diundang. Tapi ranahnya ke sana. Termasuk narasumbernya juga narasumber dari AFC. Standarnya AFC itu seperti ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan PIN SSO PSSI selama setahun ini. Jadi Safety Security Officer PSSI 2023-2024. Oke. Hubungannya dengan Derby Suramadu, ada nggak dari hasil pertemuan tersebut yang bisa diaplikasikan saat laga Derby Suramadu? Banyak, dalam kerangka begini loh. Bola itu harus humanis, nyaman, ditonton, enak dipandang oleh siapapun. Jadi tidak ada sekat penonton itu laki-laki, perempuan, anak, semuanya dibolehkan nonton. Selama dalam koridor-koridor yang baik, tidak anarkis, tidak membawa barang-barang yang dilarang dalam stadion. Nah, kenyamanan ini wajib kita sosialisasikan bahwa stadion bola itu tontonan yang enak dipandang, tontonan yang happy, bukan mencengkam, bukan menakutkan. Nah, ini perlu edukasi yang panjang. Ya. Orang mau nonton bola itu ya happy, jingkrak-jingkrak di situ happy. Tetapi sekali lagi regulasi-regulasi yang diterbitkan PSSI ini dalam kerangka memberikan kenyamanan tadi. Tapi kan tetap nanti akan dievaluasi lagi, akan dipelajari lagi. Tidak selamanya nanti tim tamu dilarang datang, enggak. Pasti nanti akan dievaluasi, akan diperbaiki. Nah, intinya adalah besok tanggal 17 ini kita berupaya penuh, LOC dipimpin oleh Pak Alwi, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan tontonan yang happy gitu, untuk semuanya, untuk semua warga Madura United, bahwa bola ini ya tontonan yang nyaman, tontonan yang happy gitu. Urusan menang kalah yaitu pertandingan, ya kita dukung, kita sokong, ya kita gembira gitu loh. Nah, endingnya ke sana, bahwa seluruh pertandingan kita harapkan berjalan dengan baik, normal, kondusif. Saya kira gitu, Mas. Karena biasanya setiap pertandingan itu yang paling diperhatikan adalah keamanan dan keselamatan. Betul. Apa sebenarnya yang jadi persiapan khusus untuk laga Derby Suramadu, Pak? Untuk Gini, hal dua itu, keamanan dan keselamatan. keamanan dan keselamatan benar. Jadi memang pertandingan sepak bola ini adalah pertandingan yang katakan yang keras ya, tapi tidak kasar. Sehingga ada
love of the game yang harus dihormati oleh semuanya, baik oleh perangkat pertandingan, pemain, dan juga supporter. Tentu untuk menjamin sebuah keselamatan dan keamanan itu kita harus berpatokan kepada regulasi yang ada. Dari sisi lapangan, sarana prasarana itu harus sesuai dengan regulasi. Dari segi juga kesehatan juga harus kita siapkan, mengantisipasi barangkali di kemungkinan risiko. Jadi kan istilahnya kita harus menggunakan manajemen risiko. Misalnya terjadi benturan dan sebagainya, tentu ini kesehatan harus siap, ambulan harus siap, rumah sakit harus siap juga seperti itu. Yang berikutnya adalah juga tentu kita harapkan perangkat pertandingan juga melaksanakan tugas dengan baik. Karena kalau misalnya tidak melaksanakan tugas dengan baik, ini pintu masuk untuk terjadinya keributan di lapangan. Berpotensi. Ya, berpotensi Memancing keributan. Keributan terutama di lapangan. Yang berikutnya juga dari penonton, supporter. Kita ring 1 ini wilayahnya Pak Sabto, itu ada steward. Di mana steward ini tugasnya adalah menghimbau, meredam sesuatu agar tidak muncul pernik-pernik. Itu. Jadi kadang-kadang supporter karena ketidaktahuan misalnya atau karena dia ingin coba-coba dan sebagainya melakukan hal-hal yang bisa memicu keributan gitu. Itu steward harus siap mengantisipasi itu. Nah, ini makanya diperlukan steward yang berpengalaman. Nah, itu tadi SSO-nya harus dibintek sehingga mereka melaksanakan ketentuan atau tugasnya dengan secara baik. Jadi steward ini diharapkan tidak menonton pertandingan, tapi melihat ke arah penonton atau supporter. Untuk laga derby Suramadu ini sama nggak persiapannya dengan laga-laga yang lain? Atau memang ada ekstra? Secara prinsip sama sebenarnya, cuma mungkin ada istilah di keamanan itu ada penebalan ya. Ada penebalan juga kalau diperlukan juga ada penyekatan. Secara prinsip sebenarnya sama. Cuma ada penebalan dan penyekatan. Oh, berarti ada kategori pertandingan yang dibutuhkan penebalan. Betul. Oh iya. Nah, ini beralih ke Pak Sabto urusan penebalan ini. Gimana? Udah mempersiapkan berapa semua total personel untuk laga besok? Jadi pertandingan itu kita bagi 3. Ada yang namanya resiko tinggi, resiko sedang, kemudian low risk. Kalau yang derby ini masuk kategori resiko tinggi. resiko tinggi. Kenapa? Animo penontonnya luar biasa. Yang disampaikan ketua LOC betul. Secara prinsip persiapan kita sama. Dari A sampai Z protapnya yaitu. Hanya ada beberapa tambahan penebalan dalam kerangka memberikan kenyamanan tadi. Ya, tugas kita kan memberikan kenyamanan. Dari sisi keamanan, Pak Kapolres Bangkalan kemarin merencanakan sudah menerjunkan total seluruh personil keamanan itu lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. J. Ini mulai dari penyekatan di sisi wilayah Madura, sisi Surabaya maupun sisi Madura yang jembatan Suramadu. Ini sudah mulai dilakukan penyekatan mulai hari Minggu pagi. Ini juga dalam kerangka memberikan tadi menindaklanjutin kesepakatan yang digelar dari Rabu kemarin. Karena tim tamu baik penonton supporter kan sepakat untuk tidak datang. Rekan-rekan di Suramadu nanti melakukan tugasnya itu dari Polres Bangkalan. Dari 1.000 lebih tim keamanan yang diterjunkan dari Polres Bangkalan itu tujuannya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada seluruh warga masyarakat Bangkalan. Ini komitmen Pak Kapolres begitu. Jadi kondusif wajib. Nah, bagaimana tugasnya LOC? Karena LOC SSO ini hanya di zona 1, kami memberikan kenyamanan di zona 1. Tonton bola dengan baik, dengan enak, jingkrak-jingkrak di tribun silakan. Tapi
koridor-koridornya ya tetap dipatuhi, tidak boleh anarkis, tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang ke dalam stadion. Nah ini wajib dipatuhi bersama. Berapa steward yang dipersiapkan? Kita turunkan 150. 150. Di laga biasanya berapa? Kita di laga biasanya paling banter 60. Berarti 150 sekarang. Di sisi mana yang harus tebal katanya istilahnya tadi, yang jadinya jumlahnya jadi membengkak seperti 150. Jadi begini, penyekatan itu sudah dimulai di depan stadion. Di depan stadion sisi utara selatan itu sudah dimulai penyekatan. Ketika tidak pakai tiket, gelang, tiket, nanti ya nggak bisa masuk dalam stadion. Itu penyekatan pertama. Penyekatan berikutnya adalah mau masuk ke dalam stadion. Itu sudah ada steward kita untuk barcode tiket tadi. Jadi masuk stadion nggak sudah tunjukkan tiket. Mau masuk ke dalam stadion, pintu masuk stadion lapangan di tribun itu harus di-scan dulu nanti. Nah, artinya ada penyekatan luar di area stadion, kemudian penyekatan mau masuk pintu stadion. Nah ini dalam kerangka memberikan kenyamanan. Nah kami harapkan bagi masyarakat atau penonton yang tidak membeli tiket atau karena terbatas tiketnya, ya mendingan nggak usah memaksa datang ke stadion. Betul. Ini ya dalam rangka memberikan kenyamanan tadi, karena kita tiket kan dibatasin Mas. Berapa dari hasil koordinasi kemarin, dari rapat koordinasi hari Kamis kemarin? Itu kapasitas stadion itu kan kecil, hanya 6.000. Ya artinya kita siapkan ya paling banter segitu. Tidak mungkin anda kita jual tiket 10.000. Sementara animo masyarakat luar biasa kalau urusan dengan derby ini. Itu kita jual tiket berapa puluh ribu ludes. Tapi kita kan tidak ke arah sana. Kita ke arah itu kenyamanan dulu. Jadi jangan memaksakan diri untuk hadir ke stadion karena memang tiket kita terbatas. Terbatas ya karena situasi stadion juga terbatas dan regulasi juga membatasi. Kita tetap patuh lah sama anjuran rekomendasi dari Pak Kapolres Bangkalan dan dari PSSI. Intinya bahwa bismillah mudah-mudahan besok ini pertandingan aman, kondusif, nyaman untuk semuanya. Ya. Selain dari kepolisian 1.000 lebih, terus steward 150, ada nggak bantuan personel dari lainnya untuk Jadi, sisi keamanan? 1.000 sekian itu sudah termasuk. Termasuk. Jadi, di besok itu ada dari Polres Bangkalan, kemudian ada dari Kodim 0829 Bangkalan, kemudian ada dari Lantamal, kemudian ada dari Garnisun, ada dari Subdenpom CPM, ada dari Brimob Polda Jatim, kemudian ada bantuan dari Polres Sampang, dari Polres Tanjung Perak, kemudian dari Polda Jatim. Artinya seluruh rangkaian kekuatan ini tujuannya satu, memberikan kenyamanan dan keamanan. Berarti itu 1.000 lebih itu gabungan Total. Gabungan. Termasuk dengan rekan-rekan dari Disub, dari Satpol PP, dari tim medis, dari Damkar, dari Satpol, kemudian dari teman-teman BPBD, dari RSUD, dari Dinkes. Ini gabung di situ semuanya. Iya. Itu kan soal lebih terhadap keamanan. Dari segi keselamatan tentu dari segi medis juga ada sendiri kan. Iya. Apakah persiapannya juga sama yang sekarang jumlah personelnya karena rivalitas di lapangan kan berbeda nih, derby. Saya sampaikan tadi di awal bahwa memang persaudaraannya sangat kuat antar supporter, tapi rivalitas di lapangan juga berbeda. Bisa disaksikan sendiri dari belasan pertandingan antara Madura United lawan Persebaya walaupun baru bertemu sejak tahun 2018, tapi pertandingannya sudah banyak dan rivalitasnya sangat kuat. Nah, gimana dari segi keselamatan? Dari keselamatan sesuai dengan regulasi memang kita
menyiapkan katakanlah ya 1 dokter, 2 perawat, kemudian 8 awak tandu, kemudian juga peralatan AID. Itu tadi karena demi keselamatan dan sebagainya ya. Karena yang kita tangani ini sesuai dengan regulasi terbaru itu bukan hanya pemain, juga penonton, terutama dari VVIP juga. Jadi oleh sebab itu ada penambahan baik dari perawat maupun juga dari dokter, kemudian juga dari ambulan. Kita akan menyiapkan ambulan itu nanti yang di dalam itu 2, kemudian di luar juga 2, sehingga 4. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit 2 di Samrabu itu juga di Ana Medika itu ya. Itu insya Allah terjangkau, artinya paling dekat. Memang kesiapan dari medis ini juga perlu kita tingkatkan. Artinya kenapa? Karena luas stadion itu memang tidak memungkinkan untuk teman-teman dari bawah itu naik ke atas. Sehingga kita harapkan juga karena ada bantuan dari Dokkes itu yang posisinya di luar itu juga bisa mengcover supporter. Jadi kita prinsipnya yang terdekat. Misalnya kejadian itu terjadi di sektor mana, yaitu yang dekat dengan personil atau perawat yang ada di luar, ya monggo yang di luar dulu. Yang terpenting adalah penanganan pertama dulu bisa dilakukan. Termasuk juga dengan pemain misalnya. Pemain ini, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu insiden dengan pemain itu, ini memang yang pertama itu adalah menjadi kewajiban dari dokter tim mereka dulu. Setelah itu baru nanti dokter kita atau dokter yang disediakan oleh Panpel itu yang nanti akan menindaklanjuti kalau misalnya dokter itu nanti kita minta bantuan. Karena bagaimanapun juga masuk stadion itu juga masuk lapangan ya, itu juga ada aturannya. Tidak langsung begitu ada insiden langsung masuk. Kita melihat dari wasit dulu apakah dia memanggil tim medis dari klub. Setelah itu dari klub bisa memanggil tim medis yang disediakan oleh panitia pelaksana atau Panpel. Apa jumlah personel tim dari tim medis tersebut itu sama dengan laga-laga yang lain untuk laga derby besok nanti? Atau memang ada penambahan seperti yang dilakukan di sisi keamanan? Ada penambahan sesuai dengan itu tadi, karena ini risiko tinggi. Jadi kita nanti full untuk tenaga medis itu. Oke, sebelum diakhiri karena memang sejauh ini yang sangat getol dipersiapkan adalah upaya LOC untuk mematuhi peraturan biar tidak ada pelanggaran. Karena mohon maaf, kalau seandainya ada pelanggaran supporter teridentifikasi ikut juga nonton, itu kena berapa dendanya? Itu yang kena itu bukan hanya kita, tapi juga dari tim tamu juga kena. Kena juga. Jadi dua-duanya kena. Makanya kita minta mereka juga dari mematuhinya dari sana. Jadi di supporter tamu juga kena, dari klub tamu juga kena. Berapa biasanya kenanya dendanya? 25 ya. 25 juta. 25 juta. Buat makan enak juga ya. Maksudnya dalam artian denda 25 juta itu bukan angka yang sedikit. Betul sekali. Dan bukan juga soal denda minimal. Tergantung. Nah, hitungannya seperti apa? Apa per orang 25 juta, teridentifikasi satu orang 25 juta atau seperti apa? Alhamdulillah Madura United belum pernah kena. Oh iya. Klub-klub lain sudah. Nah, kita harapkan besok tidak ada denda. Harapan bersama iya. Cuman dalam artian setidaknya biar supporter itu saling memahami bahwa ini merugikan bagi kedua kesebelasan gitu maksudnya. Betul. Untuk lebih detail lagi kayak gini, apa sih sebenarnya yang dilakukan? Ini kan bisa aja kan kalau supporter itu terdorong dari begitu cintanya, apapun ada itu kemungkinan bisa terjadi. Dan juga dengan sistem tiket seperti ini tidak pakai aksesoris apa segala macam, mereka kan juga berpotensi untuk tetap datang gitu maksudnya. Betul. Apa yang dilakukan selain upaya penyekatan tadi untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah supporter cintamu? Ini pertandingan ini sudah memasuki minggu ke-12 dengan nomor pertandingan 106. Artinya
bahwa regulasi ini sebenarnya sudah lama diberlakukan. Tentu mereka juga sudah sangat paham bahwa tidak ada supporter tim tamu yang boleh datang ke stadion gitu deh. Jadi tinggal ini kita patuhi bersama saja. Dan ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah pertandingan yang ke pekan 12 gitu loh. Yang kedua, kita juga masif menyampaikan di media sosial itu bahwa baik yang dilakukan oleh presiden klub itu, dan kita sudah sebarkan itu di IG kita, ke GWA kita, bahwa supporter tamu tidak diperkenankan karena adanya regulasi. Memang secara karena kita biasanya ini kan ada delegasi pertemanan, biasanya itu bisa datang, tapi karena sekarang dibolehin seperti itu, jadi kita juga masif menyampaikan melalui GWA. Insya Allah ini dipatuhi bersama lah. Mungkin hanya beberapa oknum-oknum saja yang bisa saja datang. Harapan kita tentu kepada aparat ya, untuk melakukan tindakan yang bijak, dalam artian begini. Jadi supporter ini memang tidak bisa dilawan dengan kekuatan yang represif dan sebagainya. Supporter itu hanya bisa ditaklukkan katakanlah dengan supporter itu sendiri. Sehingga pendekatan antar supporter itu harus dilakukan untuk menyampaikan. Yang kedua adalah adanya himbauan-himbauan. Jadi jangan memperlakukan supporter ini secara secara kekerasan lah katanya. Dihimbau saja, insya Allah mereka juga paham. Iya. Terakhir dari Pak Sabto, apa yang ingin disampaikan terhadap supporter kedua kesebelasan terkait persiapan laga dan demi kesuksesan laga Derby Suramadu nanti? Bismillah saja satu. Kemudian mari kita bersama-sama menjunjung, menghormati apa yang telah disepakati oleh para sesepuh supporter. Berikutnya adalah ya mari kita tonton bola dengan baik. Ketika itu ada anjuran, larangan, ya jangan dilanggar. Keamanan, kenyamanan itu bukan hanya tugasnya kepolisian, bukan hanya tugasnya panitia pelaksana, tapi juga semua elemen masyarakat yang hadir, yang mau nonton pertandingan bola. Jadi kesadaran bersama ini penting. Bahwa saya kesini, bismillah, happy nonton bola, tanpa melakukan tindakan yang dilarang. Saya suka. Tapi yang namanya godaan, ya kan, yang namanya kerumunan ribuan orang, itu sulit kita prediksi. Antisipasi wajib dijalankan untuk mencapai kenyamanan dan keamanan tadi. Dan harapan sosialisasi dari seluruh elemen sudah dijalankan. Perencanaan dari LOC, dari pihak kepolisian juga sudah dijalankan. Sekarang tinggal bismillah, mudah-mudahan besok berjalan dengan aman, baik. Kita tonton bersama tontonan laga bola itu dengan indah. Ya. Nah, edukasi masyarakat ini perlu terus menerus, Mas. Bahwa bola itu cantik gitu ya. Bola itu indah, bola itu happy. Ini penting. Nonton bola silakan. Anak-anak nonton bola silakan. Enggak ada larangan. Bawa keluarganya silakan. Wong ini tontonan kok. Tapi sekali lagi, ya tontonan harus kita junjung bersama. Caranya apa? Ya cara bersama-sama menjaga kualitas tontonan yang baik, tidak melakukan hal yang dilarang. Itu saya kira sudah menjadi tontonan yang top dan telah menyumbang rasa kebersamaan, kenyamanan dan keamanan tadi secara bersama. Tidak bisa rasa nyaman dan aman itu hanya oleh dua pihak, baik dari kepolisian, teman-teman keamanan, dan LOC. Nggak bisa. Harus didukung semua pihak, terutama penonton, supporter.
Ini visinya harus satu, endingnya satu. Endingnya apa? Nyaman dan aman. Endingnya pertandingan bisa menjadi tontonan dan tuntunan. Iya, nyaman dan aman. Persoalan nanti di laga itu menang siapa? Itu pertandingan. Nah, yang pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Ya harus kita hormati, kita junjung bersama. Nah, persoalan kemarin menjadikan pembelajaran yang luar biasa untuk kita bersama. Ya, LOC ini sudah bismillah, sudah menyiapkan dengan baik. Tapi harus didukung oleh semua elemen, terutama supporter, penonton. Ikuti aturan yang telah diberikan. Jangan memaksakan diri. Nah, kalau ketika sudah stadionnya terbatas, tiketnya sudah habis, ya jangan memaksakan diri untuk masuk stadion. Gitu ya. Itu bagian dari masyarakat, supporter ataupun penonton ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pertandingan dengan tidak memaksakan diri datang. Betul. Oh ya. Di pertandingan itu ditonton secara langsung orang yang datang ke stadion di tribun. Tapi telah diberikan tontonan pula melalui Siaran langsung. Gitu ya. Nah, mendukung klub kesayangan itu bisa dilakukan juga di rumah. Karena sekali lagi stadion kita ini terbatas. Beda dengan Surabaya, Bandung, Jakarta yang bisa menampung puluhan ribu orang. Sementara kita ini hanya 6.000. Bayangkan. Sementara animo masyarakat luar biasa. Nah, ini harus dimengerti. Makanya kita harus membatasi dalam kerangka ini. Siap. Closing statement dari Ketua Panitia Pelaksana itu gimana ini? Demi pertandingan bisa berjalan sukses. Ya, ini kan juga kita sekarang kan lagi senang-senangnya ya. Yang pertama klub Madura United ini posisi di atas. Kemudian juga timnas kita juga ya, mulai dari 17, 20, 22, 23 itu juga lagi apa namanya? Top performanya. Ya, top performanya. Ini kan juga perlu didukung oleh supporter yang baik, kedewasaan supporter. Jadi ya, harapannya tentu nanti kita minta mereka itu untuk mendukung tim Madura United dengan baik, tentunya sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, saya masih ingat apa yang Presiden klub sering disampaikan ketika mengadakan pertemuan. Ayo kita nikmati pertandingan ini dan syukuri hasilnya, gitu aja. Insya Allah kalau misalnya pertandingan kita nikmati, apakah di stadion, apakah di rumah dan sebagainya, kemudian apapun hasilnya kita syukuri, itu akan menambah energi positif tentunya bagi Madura United. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya. Bismillah, mudah-mudahan pertandingan bisa berlangsung dengan aman, lancar. Kata Pak Sabtu tadi, aman, nyaman dan selamat kita semua, baik perangkat pertandingannya, baik panitia pelaksana, baik juga supporter dan juga pemain, semua selamat. Amin, amin, amin. Semoga sukses. Ya, itu sahabat KTV, bahwa sebenarnya panitia pelaksana bukan ingin membatasi supporter tamu untuk datang, tapi karena ini adalah regulasi yang sudah mengatur. Bukan berarti kita ingin memecah belah antara supporter Madura United dengan supporter Persebaya, karena lagi-lagi ini karena regulasi. Maka dari itu, demi kecintaan kalian itu tersalurkan dengan baik, jagalah regulasi tersebut agar klub masing-masing, baik itu Madura United ataupun Persebaya, tidak sama-sama kena denda apa segala macam, karena itu bagian dari mensupport timnya masing-masing juga. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.